Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur data, yaitu tentang query, di mana query adalah antrian. Query atau antrian merupakan kumpulan data di mana penambahan data atau elemen hanya melalui satu sisi, yaitu depan atau head. Penghapusan data atau elemen hanya melalui sisi belakang, yaitu tail. Sifat ini disebut FIFO, first in, first out. Elemen yang pertama kali masuk ke dalam query disebut elemen depan atau front end, atau head atau of query, atau head of query. Sedangkan elemen terakhir yang masuk disebut elemen belakang atau rear atau tail of query. Nah, ini adalah skema tentang proses query. Operasi-operasi query dengan linear array yaitu ada yang namanya end query, day query, print query, is empty, is full. Kode program query. Nah, di sini kita akan bagaimana cara penulisan kode program query. Yaitu pertama, prosesor atau header file, dimana dia pakai include your stream. Nah, ini ada penulisan kodenya. Di sini kita hanya menggunakan dua baris prosesor untuk mendefinisikan header file, yaitu memakai stream untuk standar input output stream dan max untuk maksimum data array pada query antrian. Dua, struct data. Nah, seperti ini penulisan kodenya. Pada struct kita mendeklarasikan front, rear, yaitu front depan, rear belakang, dan array atau data dengan jumlah array dari data maksimum yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu max. Deklarasi variabel pada struct sama halnya dengan pendeklarasian variabel pada umumnya. Karena di sini kita hanya memiliki tipe data yang sama, jadi kita bisa menghemat baris dengan menyebariskan 3 variabel bertipe integer. 3, memeriksa antrian. Nah, ini adalah penulisan kodenya. Kedua fungsi ini akan digunakan untuk memeriksa apakah antrian penuh, is full, fungsi pertama, dan antrian kosong, is empty, fungsi kedua. Keduanya mengembalikan nilai boolean. Jadi kita cukup mengembalikan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing. 1. Pada fungsi is full akan mengembalikan nilai true jika nilai qrear sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan max, atau false jika tidak sama. Pada fungsi is empty akan mengembalikan nilai true jika nilai qrear sama dengan 0, atau false jika tidak sama. Yang keempat, menampilkan antrian. Nah, ini adalah penulisan kodenya. Untuk menampilkan antrian kita perlu memeriksa apakah antrian kosong. Jika kosong maka tidak ada data untuk ditampilkan, jadi cukup ditampilkan pesan. Tapi jika antrian berisi data atau ada antrian di sana, maka tampilkan data yang ada di antrian menggunakan for loop. Menggunakan for. Di sini kode di dalam perulangan atau loop
hanyalah elemen setiap data yang telah dimasukkan dengan menggunakan koma kecuali data terakhir. 5. Input data ke antrian. Seperti ini penulisan kodenya. Untuk menginputkan data ke antrian, hal utama yang perlu kita lakukan adalah memeriksa apakah antrian penuh atau tidak. Jika penuh, maka kita tidak dapat menambahkan data ke antrian karena sudah tidak ada lagi ruang yang tersedia. Jika masih ada ruang, maka inputkan data ke antrian dan tambahkan satu nilai ke queue read, di mana data tersebut berada pada antrian paling belakang. Di sini kita juga memanggil fungsi print queue yang telah didefinisikan pada baris kode sebelumnya. Secara langsung setelah data ditambahkan, jadi user bisa melihat data ada di dalam antrian. Proses ke-6 yaitu mengambil data antrian. Seperti inilah penulisan kodenya. Sama halnya dengan menampilkan antrian, untuk mengambil data dari dalam antrian atau mengeluarkannya DQI, pertama kita perlu memeriksa apakah ada data dalam antrian, karena kita tidak dapat menghapus data yang tidak ada pada antrian. Jika ada data pada antrian, maka geser data ke antrian paling depan atau queue front. Di sini kita akan menimpa data yang keluar dari antrian yang paling depan dan kemudian mengurangi satu nilai queue read. Nah, yang terakhir adalah menampilkan menu. Seperti inilah proses penulisan kodenya. Setelah semua fungsi dan variabel yang kita butuhkan telah tersedia, langkah terakhir adalah menggunakan fungsi-fungsi dan variabel tersebut menjadi sebuah program yang kita inginkan atau program QI dengan memanggilnya dan memulesnya menjadi sebuah menu pada fungsi main. Di sini kita hanya perlu menggunakan perulangan while dan switch untuk menentukan pilihan user. Switch akan memberikan pilihan user. Di sini adalah nilai variabel choose dengan tipe data integer. Di sini hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama jika user ingin menambahkan data ke antrian, dan pilihan kedua jika user ingin menghapus atau mengeluarkan data dari antrian. Selain dari kedua pilihan tersebut, maka tampilkan pesan pilihan tidak tersedia. Sedangkan while sendiri akan mengulang pilihan pada switch selama user tidak memilih pilihan dengan nilai 3 atau choose sama dengan 3. Nah, ini adalah contoh program lengkapnya yang tadi. Coba kita run. Nah, tinggal kita masukkan kodenya 1, enter.
Seperti itulah. Oke, terima kasih. Seperti itulah program QI pada pemrograman struktur data. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.